Teman-teman, tentunya kita tidak asing dengan pengukuran. Pengukuran dapat kita temukan dan dapat kita lakukan di mana saja. Entah itu mengukur tinggi badan, berat badan, ukuran baju, ruangan, atau berbagai macam pengukuran lainnya. Tapi, tahukah teman-teman, apa itu pengukuran? Pengukuran adalah proses membandingkan untuk mendefinisikan suatu besaran dengan besaran lain berdasarkan standar ukuran. Dalam fisika, kita mengukur besaran fisika, yaitu sifat atau karakteristik suatu objek yang dapat diukur menggunakan nilai numerik atau satuan. Nah, perlu kalian ketahui juga ya, segala sesuatu yang dapat diukur, dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan dapat kita sebut sebagai besaran. Besaran dibagi menjadi dua jenis. Besaran yang pertama berupa besaran pokok. Besaran pokok meliputi, pertama, panjang dengan dimensi L dengan satuan meter, lalu massa dengan dimensi M dan satuan kilogram, waktu dengan dimensi T dengan satuan second, kuat arus listrik dengan dimensi I dan satuan ampere, lalu suhu dengan dimensi theta dengan satuan Kelvin, jumlah zat dengan dimensi N dan satuan mol, lalu terakhir ada intensitas cahaya dengan dimensi J dan satuan kandela. Selanjutnya berupa besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sesuai namanya, besaran turunan ini merupakan sebuah kolaborasi. Beberapa besaran turunan meliputi, pertama, luas, lalu volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, gaya, usaha, daya, tekanan, dan momentum. Coba bayangkan, kita mengukur panjang sebuah pensil menggunakan penggaris. Saat diukur pertama, hasilnya 14,2 cm, kedua 14,3 cm, dan ketiga 14,1 cm. Padahal benda yang kita ukur sama, tapi hasilnya sedikit berbeda. Nah, itulah alasan kenapa kita perlu pengukuran berulang. Dengan mengukur beberapa kali, lalu mengambil rata, hasilnya jadi lebih akurat. Dari contoh tadi, rata-ratanya adalah 14,2 cm, dan itu mewakili panjang sebenarnya dari pensil tersebut. Pengukuran berulang dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketelitian. Kalau hasil pengukuran selalu mirip satu sama lain, berarti pengukuran kita teliti. Kalau hasilnya mendekati nilai sebenarnya, berarti pengukuran kita akurat. Dengan melakukan pengukuran berulang, kita bisa tahu beberapa besar penyimpangan hasil, dan rata-rata bisa dijadikan nilai yang paling mewakili kondisi sebenarnya. Itu sebabnya dalam kegiatan ilmiah, pengukuran berulang termasuk langkah penting agar data yang kita peroleh lebih dapat dipercaya. Setelah mendapat hasil 14,2 cm, kita bisa ubah satuannya menjadi meter. Karena 1 cm sama dengan 0,01 meter. Maka 14,2 cm sama dengan 0,142 meter. Tapi ingat, saat mengubah satuan, jumlah angka penting tidak boleh berubah. Hasil 14,2 punya 3 angka penting. Jadi, setelah diubah, tetap ditulis 0,142 meter, bukan 0,14 meter atau 0,1420 meter. Aturan angka penting ini menjaga agar hasil pengukuran tetap sesuai dengan kemampuan alat ukurnya. Jadi, meskipun satuannya berubah, tingkat ketelitian datanya tetap sama.